قد كفاني علم ربي من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh fala nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saudara Al-Fakir semuanya, muslimin muslimat dimanapun berada, kita semua adalah saudara. Yang mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, muslimin alal muslimin ikhwatun. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah saudara. Baik itu yang kita kenal, baik itu yang tidak kita kenal, semuanya adalah saudara. Karena apa? Karena Al-Fakir teringat akan suatu kisah di mana para sahabat baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di waktu semua para sahabat dicaci maki, dikecam, diancam, dibunuh, dibantai oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu, yang Masya Allah di waktu itu berdirinya agama Islam sangatlah susah. Karena apa? Karena awalnya adalah faham kafir Quraisy yang menganut akan patung-patung yang ada di dalam Ka'bah, lalu diturunkannya oleh Allah Azza wa Jalla baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutarakan ajaran beliau, maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak semua elemen, semua masyarakat, semua golongan untuk masuk ke dalam Islam, agama yang sangat mulia. Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Al-Islam yu'la wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi tingginya dari umat Islam. Masya Allah, Masya Allah. Kita bersyukur di dalam hati kita masih ada iman, masih ada Islam di dalam hati kita. Karena apa? Karena itu sangatlah mahal bagi diri kita. Al-Fakir teringat akan suatu kisah para sahabat, di mana waktu para sahabat akan pergi ke suatu negeri, di mana baginda Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk berhijrah terlebih dahulu, menghindari dari ancaman-ancaman, dari siksaan-siksaan umat kafir. Lalu para sahabat semuanya berjalan, menempuh jarak yang sangat jauh sekali, 2 hari 2 malam, bahkan sampai seminggu, 7 hari 7 malam para sahabat berjalan di tengah padang pasir yang sangat panas sekali. Semuanya membawa air yang sangat sedikit, tapi dengan persaudaraan yang sangat erat. Para sahabat terus berjalan di tengah padang pasir, dihadang oleh serangan musuh berkuda, sampai 100 pasukan kuda dari umat Quraisy untuk menghadang para sahabat yang akan berhijrah. Namun ada pertolongan dari Allah Ta'ala. Di waktu itu terjadi badai pasir, dan para sahabat bersembunyi di salah satu gunung pasir. Dan di saat bersembunyi di salah satu gunung pasir, lalu para sahabat berdiam di sana sambil menghindari dari serangan musuh yang 100 pasukan berkuda itu. Lalu pertolongan dari Allah, jejak kaki para sahabat di tanah padang pasir dihilangkan oleh Allah dengan adanya badai angin. Itu para kaum kafir Quraisy yang 100 pasukan kuda itu melihat ke kanan, ke kiri, ke ujung sana, ke bawah, terus dipantau oleh mereka. Tidak ada jejak sedikit pun dari jejak kakinya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan berhijrah. Namun perlu kita ketahui, di saat para sahabat berhijrah, lalu para sahabat sampai ke tempat tujuan. Setelah para sahabat sampai ke tempat tujuan, ternyata di tempat tujuan tersebut
adalah kerajaan Kristen, umat Kristiani. Namun Masya Allah pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, dan juga mempererat tali persaudaraan antar sesama agama, juga antar perbedaan agama. Di saat para sahabat masuk ke dalam kerajaan Kristiani tersebut, lalu Raja Kristiani akan menangkap para sahabat. Lalu salah seorang sahabat mengutarakan yang bernama Sayyidina Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bercerita bagaimana kesamaannya antara Islam dengan Kristen, yaitu kalau umat Kristen menganggap Tuhan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, kalau umat Islam kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam adalah menganggap Nabi, menganggap utusan dari Allah Azza wa Jalla. Lalu setelah itu para sahabat bercerita tentang Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, dan Raja Kristiani pun terheran-heran, sungguh memukau hati, sampai semua yang ada di dalam kerajaan tersebut menyucurkan air mata saking sedihnya mendengarkan ceritanya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Lalu si Raja Kristiani tersebut bertanya kepada Sayyidina Ja'far alaihissalatu wassalam, "Ya Ja'far, dari mana engkau ketahui kisah Isa al-Masih alaihissalatu wassalam?" Lalu Sayyidina Ja'far as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengutarakan, "Saya tahu kisah tersebut dari Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quranul Karim itu adalah kitabullah, kitab Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu dari sana Sayyidina Ja'far bersama para sahabat yang lainnya diterima oleh Raja Kristiani, diberi makan, diberi tempat, dan diberi keamanan oleh Raja Kristiani. Wahai sahabatku semuanya, baik Islam atau non-Islam, mari kita selalu mempererat tali persaudaraan kita. Karena apa? Itu dalam kisah tersebut hikmahnya sungguh luar biasa. Sayyidina Ja'far bersama para sahabat Rasul menganut agama Islam, dan di negeri tersebut ada kerajaan Kristen yang menganut agama Kristiani, tapi tetap masih bersahabat, menjalin silaturahmi, memberikan saling keamanan, memberikan makan, memberikan minum. Itu adalah tali persaudaraan, meskipun non agama, meskipun perbedaan dalam agama. Apalagi kalau kita masih seagama, masih dalam satu Islam. Janganlah kita bercerai-berai, jangan selalu bertengkar. Mari kita mempererat kembali tali persaudaraan kita, seperti di dalam kisah yang setelah Al-Fakir ceritakan tadi. Semoga ada manfaatnya bagi saudara Al-Fakir semuanya, mustami'in mustami'at, muslimin muslimat, baik non muslim semuanya, kalangan apapun semuanya. Semoga bermanfaat, dan mari kita jalin silaturahmi yang erat. Sekian dari Al-Fakir. Semoga banyak-banyak manfaat bagi kita, semoga banyak-banyak hikmah bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.